Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, izinkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas besar gambar teknik pembuatan mesin penggiling cabai, yaitu fungsi-fungsi dari elemen mesin penggiling cabai beserta langkah pembuatannya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, Jordania Rahmawati dengan NIM 2351003071110001 dan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Meilani Bidulstari dengan NIM 235 100 300 111 1012. Saya Ardini Salwajuwita dengan NIM 235 130 111 1010. Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NIM 235 10030 7111003. Saya Juni Fitri Baningrum dengan NIM 2351003071111004. Saya Muhammad Syafiq Rashid dengan NIM 235100307111008. Kami memilih mesin penggiling cabai, yaitu mesin penggiling cabai merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk menghancurkan cabai. Selain menggiling cabai dan bumbu masak, terdapat beberapa mesin yang bisa mengatur sesuai seperti yang diinginkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Mesin giling cabai mempunyai manfaat untuk memudahkan dalam proses memasak. Fungsi lain dari mesin ini ialah untuk menggiling cabai tanpa air. Selanjutnya, penjelasan pembuatan elemen mesin penggiling cabai. Yang pertama, rangkai alat. Fungsi rangkai alat untuk menompang mesin dan ruang penghalus cabai dengan tools yang digunakan ada 3, yaitu box, taper face, dan groove. Langkah pertama untuk pembuatan kerangka alat, yaitu dengan membuat box dengan lebar, panjang, dan tinggi. Yang pertama, 10 x 10 x 70 sebanyak 2 buah, 7 x 10 x 40 3 buah, 7 x 10 x 50 2 buah, 7 x 10 x 60 4 buah, 10 x 10 x 20 2 buah, 10 x 10 x 100 1 buah, 10 x 10 x 50 2 buah, 10 x 10 x 80 1 buah, 5 x 5 x 76 2 buah, dan 5 x 7 x 26 sebanyak 2 buah. Selanjutnya, menggabungkan beberapa box tadi menjadi kerangka mesin penggiling cabai sesuai dengan model yang terdapat pada jurnal. Pada 2 box ukuran 5 x 5 x 76 digunakan taper face pada toolbar solid yang pada satu sisinya. Lalu satu sisi yang berpotongan dengan kerangka lain menggunakan tool slice untuk merapikan potongan agar sesuai. Langkah terakhir yaitu menggabungkan semua elemen menjadi satu kesatuan dengan menggunakan grup. Untuk selanjutnya yaitu ruang pengupas. Ya, ini memiliki fungsi untuk menggiling cabai di mana sebuah mata pisau akan memotong cabai hingga halus dengan kekuatan motor listrik mencapai 250 watt. Adapun tools yang digunakan yaitu circle, extrude, subtract, dan group untuk ruang pengupas. Langkah pembuatannya yaitu membuat circle dengan diameter awal yaitu 8 mm, kemudian dengan titik tengah yang sama membuat circle dengan diameter 30 mm, kemudian di-extrude dengan tinggi 20 mm, lalu disubtract untuk membuat lubang di tengah. Dan yang kedua, yaitu membuat circle dengan langkah yang sama, hanya saja dengan ukuran yang berbeda, yaitu yang pertama, membuat circle dengan diameter 30 mm, dengan titik tengah yang sama, membuat circle lagi dengan diameter 60 mm, kemudian selanjutnya membuat circle lagi dengan langkah yang sama dengan yang pertama,
hanya saja dengan diameter yang berbeda, yaitu pertama membuat circle dengan diameter 30 mm dengan titik tengah yang sama, membuat circle dengan diameter 60 mm. Kemudian di extrude dengan tinggi 20 mm dan di substrak untuk mengambil lubang tengah. Setelah itu, terdapat dua ruang yang terbentuk dan digabungkan menggunakan perintah grup. Selanjutnya, penutupnya atau penutup ruang pengupas berfungsi sebagai penutup ruang pengupas. Langkah yang dilakukan adalah pertama dengan membuat lingkaran menggunakan tool circle dengan diameter 60. Selanjutnya membuat lingkaran lebih kecil di tengahnya dengan diameter 30. Selanjutnya menambahkan volume pada lingkaran tersebut menggunakan tool press pull dengan tinggi 1 mm. Selanjutnya adalah puli. Di sini terdapat dua buah puli dengan ukuran yang berbeda. Puli sendiri berfungsi untuk mentransfer tenaga putar dari V-belt ke poros untuk proses pemotongan pada cabai. Tools yang digunakan ialah circle dan press pull. Untuk puli pertama, langkah kerjanya ialah membuat lingkaran menggunakan tool circle dengan diameter 30, lalu membuat lingkaran yang lebih kecil tepat di tengahnya dengan diameter 8. Langkah selanjutnya menambahkan volume pada lingkaran tersebut menggunakan tool press pull dengan tinggi 6 mm. Pada puli kedua, langkah pertamanya ialah membuat lingkaran menggunakan tool circle dengan diameter 10, lalu membuat lingkaran yang lebih kecil tepat di tengahnya dengan diameter 8, dan terakhir menambahkan volume pada lingkaran tersebut menggunakan tool press pull dengan tinggi 6 mm. Komponen selanjutnya adalah V-belt yang berfungsi sebagai penyambung daya poros yang satu ke poros yang lain melalui puli seiring mengikuti laju putaran pada mesin atau alat yang dikaitkan. Tools yang digunakan ialah line dan press pull. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, membuat dua garis dengan panjang 60 mm, di mana garis pertama titik awalnya berada di tengah bagian atas puli 1 dan titik akhirnya berada di tengah bagian atas puli 2. Sedangkan pada garis kedua, titik awalnya berada di tengah pada bagian bawah puli 1 dan titik akhirnya berada di bagian bawah puli 2. Lalu kedua garis tersebut diubah menjadi 3 dimensi dengan tools press pull dengan tinggi 6 mm. Selanjutnya adalah corong masuk. Tools yang digunakan adalah polyline, glove, dan box. Langkah-langkahnya ialah pertama buatlah box dengan tusuk 10 kali 10 kali 10, lalu membuat persegi panjang dengan lebar 40, panjang 40 dan tinggi 8 mm. Lalu gunakan glove untuk menyambungkan persegi panjang dengan kubus. Yang kedua ialah corong keluar. Tools yang digunakan ada 3, yaitu line, box, dan explode. Pada corong keluar menggunakan tools line, box, dan explode. Langkah-langkahnya ialah pertama membentuk box pada bagian bawah corong, kemudian line untuk bagian atas corong, membentuk balok dengan bantuan bentuk box tersebut dengan ukuran tinggi 4 mm dan lebar 8 mm. Langkah selanjutnya ialah membuat sambungan di bawah box yang berdiri dan ukuran panjang 6 mm dan lebar 8 mm dengan arah yang miring agar bisa membentuk corong keluar. Lalu ekspor pada bagian atas, bagian bawah, dan bagian dalam agar dapat terlubangi. Selanjutnya ada poros berulir.
poros berulir berfungsi untuk meneruskan daya dan putaran serta menjadi pusat poros dari setiap gerakan piston. Tools yang digunakan untuk membuat poros berulir adalah circle, helix, extrude, dan sweep. Kemudian langkah-langkahnya, langkah pertama dengan membuat lingkaran menggunakan circle dengan diameter 8 atau radius 4. Lalu membuat helix tepat di tengah lingkaran atau midpoint dengan lebar 22 mm dan tinggi 40 mm. Selanjutnya, gunakan tool extrude untuk mengubah lingkaran menjadi 3 dimensi dengan tinggi 88 mm. Kemudian, beri line pada masing-masing ujung helix tersebut ke lingkaran yang telah diekstrud. Gunakan tool sweep untuk memberi volume pada helix dengan cara mengetik command sweep, lalu mengklik 2 kali tambahan line tersebut, lalu klik spasi atau enter, dan klik pada helix tersebut, pada untaian helix tersebut. Selanjutnya, mata pisau. Mata pisau berfungsi sebagai pencacah bahan baku kacang tanah. Mata pisau memiliki model palang dengan setiap ujung dirunjingkan. Adapun tools yang digunakan yaitu line, circle, trim, fillet, extrude, dan subtract. Langkah-langkahnya yaitu, langkah awal yaitu membuat 2 line dengan panjang 10 mm sejajar dengan jarak 10 mm secara vertikal dan membuat 2 line kembali pada sisi kanan dan kiri masing-masing sepanjang 5 mm secara horizontal. Setelah itu, menggunakan toolbar circle di bagian atas line dengan diameter 20 mm dan ditrim pada setengah lingkaran bawahnya. Selanjutnya, membuat circle di bagian tengah dengan diameter 8 mm. Kemudian, menggunakan fitur fillet untuk membuat lengkungan antara line vertikal dan horizontal dengan radius 2. Setelah itu, di group dan diekstrud sepanjang 30 mm. Terakhir, menggunakan fitur subtract untuk mengambil bagian tengah lingkarannya. Baik, komponen yang terakhir yaitu motor listrik. Motor listrik berfungsi sebagai pengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Tools yang digunakan adalah yang pertama extrude, yang kedua join, yang ketiga rectangle. Untuk langkah-langkahnya yaitu rectangle lalu diekstrud membuat 2 tabung, 1 kecil dan 1 tabung besar. Untuk tabung kecil setelah dibuat di substrak dan untuk tabung besar tidak perlu di substrak. Selanjutnya membuat rectangle dengan untuk bagian penutup atas dan bagian mesin dan diekstrud gabungkan dengan join lalu dengan bantuan move untuk memindahkan objek. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.